Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Pak Andrian dalam pembelajaran daring Bahasa Indonesia. Sobat semuanya, kali ini Pak Andrian berkesempatan untuk menjelaskan materi di kelas 11. Ini merupakan materi lanjutan dari video Pak Andrian sebelumnya ya. Kali ini Pak Andrian akan mencoba untuk menganalisis unsur pembangun cerita pendek. Kita lihat videonya ya. Nah, ini menganalisis unsur pembangun cerita pendek. Ini merupakan contoh analisis. Kalau video kemarin itu merupakan uraian materinya. Sekarang kita lihat contoh untuk menganalisisnya ya. Baik, kita mulai. Di sini saya mengambil dari cerpen Menemukan Dompet ya. Ini merupakan cerpen yang dipublikasikan melalui elektronik. Kita lihat dulu cerpennya. Baik, ini dia, Menemukan Dompet. Saya bacakan ya. Selama berbulan-bulan ini, aku bingung mencari kerja. Bekas lamaran kerja yang sudah aku masukkan ke beberapa perusahaan masih belum ada jawabannya. Hari-hariku terasa hambar. Tiap hari hanya luntang-lantung tidak jelas. Tiap hari aku kebingungan, mencoba usaha tetapi modal usahanya belum ada. Pada suatu hari yang cerah, aku janjian dengan teman lamaku untuk menceritakan permasalahanku ini. Ketika aku sedang berjalan ke rumah temanku, samar-samar aku melihat dompet berwarna hitam di samping jalan, tepatnya di trotoar. Karena penasaran, aku pun memastikan untuk mengambil atau memastikannya, dan ternyata memang benar sebuah dompet berwarna hitam. Kemudian aku pun membuka isi dompet itu. Alangkah terkejutnya diriku mendapati dompet tersebut berisikan SIM, KTP, surat-surat penting, kartu ATM, kartu kredit, serta sejumlah uang yang lumayan banyak. Wah, rezeki nomplok nih, ujarku dalam hati. Akan tetapi aku berubah pikiran dan berinisiatif untuk mengantarkan dompet itu ke pemiliknya dalam KTP tersebut. Selain itu, aku pun melanjutkan perjalanan ke rumah temanku dan menceritakan semua problem masalahku. Setelah urusan dengan temanku selesai, aku langsung berangkat menuju alamat dalam KTP tersebut untuk mengembalikan dompetnya. Aku pun mencari alamat serta nama dari pemilik dompet sesuai dengan KTP. Setelah sampai dengan alamat yang dimaksud dalam KTP, aku pun memberanikan diri untuk masuk dan bertanya ke dalam. Permisi Pak, mau nanya, apa benar ini rumah Pak Hendy? Tanyaku pada orang yang di dalam rumah itu. Iya benar Mas. Anda siapa ya dan ada keperluan apa? Jawab tukang kebun ditimpali dengan pertanyaan pembuatku. Oh, perkenalkan saya Angga. Saya ingin bertemu dengan Bapak Hendy. Ada urusan yang sangat penting dengan beliau, ucapku setelah memperkenalkan diri. Kebetulan sekali ternyata Pak Hendy ada di rumah dan aku diminta untuk masuk ke dalam. Lalu aku pun duduk sambil sedikit kagum dengan keindahan rumahnya. Kemudian aku mengatakan maksud dan tujuanku untuk menyerahkan dompet yang aku temukan di jalan, lengkap dengan isinya. Karena penasaran denganku, beliau pun bertanya, kamu tinggal di mana nak? Lalu kerja di mana? Saya tinggal di kompleks Sido Makmur Pak, dan kebetulan saya masih menganggur, masih menunggu panggilan kerja, tetapi beberapa bulan gak ada kabar Pak, jawabku dengan jujur. Memang kamu lulusan apa? Tanya Pak Hendy kepadaku. S1 jurusan manajemen bisnis syariah Pak, jawabku. Kalau begitu besok kamu datang ke perusahaan saya nak. Kebetulan perusahaan saya sedang membutuhkan staf administrasi. Ini kartu nama saya. Jangan tertarik besok datang saja ke kantor dan bilang kalau saya yang nyuruh, jawab Pak Hendy. Wah beneran ini Pak, tanyaku seakan masih tak percaya. Ya nak, saya sangat memerlukan karyawan yang jujur dan juga penuh dedikasi seperti kamu. Kalau kamu mau pasti uang dalam dompet saya sudah kamu ambil lalu tinggal buang dompetnya. Tetapi kamu lebih memilih mengembalikannya kepadaku, pungkas Pak Hendy. Kalau begitu terima kasih banyak Pak. Kalau begitu besok saya akan datang ke perusahaan Bapak dan menyiapkan surat-surat lamarannya, jawabku. Aku pun pamit untuk menyiapkan segala kebutuhanku besok. Aku sendiri masih tidak percaya dan yakin kalau ini merupakan suatu keajaiban. Setelah kita membaca, ya, contoh cerpen singkat di atas ini merupakan hal yang sangat menarik ya. Ini merupakan penulis dari Graciliana Aulia. Ini dipublikasi pada laman bosmil.com ya. Itu merupakan contohnya ya. Baik, kita kembali lagi ke analisisnya.
Nah, setelah kita membaca dan memahami cerpen yang sudah kita baca, yaitu dengan judul menemukan dompet, kita lihat analisisnya. Ini yang pertama, analisis unsur intrinsiknya ya. Kita lihat. Yang pertama ada tema. Kalau kita lihat tadi atau kita sudah membacanya, berarti temanya di sini adalah kehidupan sosial ya. Jadi uraiannya adalah si Angga yang mengembalikan dompet yang ditemukan kepada pemiliknya. Kemudian ada Pak Hendy yang memberikan pekerjaan kepada Angga sebagai bentuk terima kasih. Jadi ini merupakan kehidupan sosial atau kehidupan bermasyarakat di mana kejadian ini mungkin pernah kita alami, di mana kita menemukan dompet, kemudian kita mengembalikan lagi kepada pemiliknya. Ini yang kedua, ada tokoh, yaitu yang pertama ada Angga dan Pak Hendy. Dibuktikan dengan adanya percakapan atau dialog. Permisi Pak, mau nanya apa benar ini rumah Pak Hendy? Di situ ada kata Pak Hendy ya. Ini. Kemudian yang kedua, perkenalkan saya Angga. Berarti di situ ada tokoh Angga ya. Jadi yang kedua tokohnya ada Angga dan Pak Hendy. Baik, kita lihat analisis untuk intrinsik yang lain. Nah ini, yang ketiga ada alurnya sudah jelas kalau itu merupakan alur yang maju. Jadi dari awal ketika Angga menemukan dompet, kemudian sampai mengembalikannya ke Pak Hendy. Jadi ini merupakan alur maju ya. Oke, sebelum itu masih di sini ada latar, ya ada latar tempatnya itu ada di trotoar dan juga rumah Pak Hendy. Kemudian ada latar suasananya di sini ada sedih dan juga bahagia. Kita lihat uraiannya. Jadi yang pertama untuk trotoar, ketika aku sedang dalam perjalanan ke rumah temanku, sama-sama aku melihat dompet berwarna hitam di samping jalan, tepatnya di trotoar. Jadi di situ merupakan latar tempat trotoar ya. Kemudian ada rumah Pak Hendy, dibuktikan dengan dialog, permisi Pak mau nanya apa benar ini rumah Pak Hendy? Berarti di situ sudah menunjukkan bahwa itu merupakan rumah dari Pak Hendy. Kemudian ada suasananya sedih, ini pada awal cerita ya tadi. Hari-hariku terasa hambar, tiap hari hanya lontang-lantung tak jelas. Setiap hari aku kebingungan mau coba usaha tetapi modalnya belum ada. Di sini menggambarkan atau mencerminkan suasana yang sedang sedih, kebingungan ya, tidak ada modal usaha dan juga belum memiliki pekerjaan. Kemudian diakhiri dengan adanya suasana bahagia di mana si tokoh aku ini atau si Angga di sini mendapatkan peluang untuk bekerja di perusahaan dari Pak Hendy ya. Aku pamit pulang untuk menyiapkan segala sesuatu kebutuhan besok. Aku sendiri tidak percaya dan yakin kalau ini merupakan suatu keajaiban. Ini merupakan suatu pencerminan kebahagiaan di mana Angga akhirnya menemukan sebuah pekerjaan. Kita lanjutkan. Baik, sebelum lanjut seperti biasa kalau ada pertanyaan untuk materi analisis ini silakan berikan pertanyaan di kolom komentar. Nanti Pak Andrian akan langsung menanggapinya ya. Kemudian yang kelima, ada gaya bahasa. Di sini gaya bahasa yang digunakan pada cerpen menemukan dompet ini menggunakan bahasa yang komunikatif atau lugas ya. Karena bahasa yang digunakan adalah bahasa yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi tidak menggunakan istilah-istilah yang sukar untuk dipahami. Sehingga ini dimaksudkan adalah bahasanya itu komunikatif. Kemudian yang keenam ada sudut pandang. Sudut pandangnya sudah jelas sekali untuk orang pertama, dibuktikan dengan adanya ketika aku. Nah, di sini ya, kalau sudut pandang orang pertama itu kan kata gantinya adalah aku ya, atau pronominanya itu adalah aku. Kemudian karena penasaran aku pun, nah di sini ada aku lagi ya, aku lagi seperti itu. Sehingga sudah jelas di sini menggunakan sudut pandang orang pertama. Kemudian yang terakhir itu ada amanat. Di sini adalah kejujuran ya, sudah jelas sekali bahwa si Angga ini merupakan anak yang jujur. Di sini Angga itu memberikan pembuktian bahwa kita itu harus bersikap jujur kepada apa yang kita hadapi ya. Kejujuran merupakan suatu sifat yang sangat mulia dan orang yang jujur akan memperoleh balasan tersendiri. Jadi si Angga yang menemukan dompet tidak lantas isi dompetnya ataupun hal tersebut dia gunakan untuk keperluannya pribadi, tetapi dia kembalikan kepada yang memiliki, seperti itu ya. Itu merupakan unsur intrinsik ya, analisis unsur intrinsik dari cerpen menemukan dompet. Ini ada unsur intrinsik, berarti ada unsur ekstrinsik. Kita lihat analisisnya ya, langsung saja. Di sini saya ambilkan ada dua unsur ekstrinsiknya. Yang pertama adalah latar belakang masyarakat ini.
Keterangannya peduli dan bersikap jujur, ya. Jadi latar belakang yang disampaikan dalam cerita singkat di atas adalah peduli dan bersikap jujur terhadap orang yang lain pasti akan mendapatkan balasannya. Jadi di sini ini mencerminkan kehidupan kita sehari-hari di mana mungkin kita sudah pernah melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Angga ya. Menemukan suatu dan dikembalikan lagi kepada pemiliknya. Dan nilai-nilai yang tercermin dari cerpen tersebut adalah nilai moral ya. Moral ini berarti berkaitan dengan nilai sikap kita ya. Nilai-nilai yang bisa dipelajari dari nilai moral cerpen itu sendiri adalah tetap berbuat jujur walaupun tidak ada seorang pun yang melihat kita. Jadi ketika kita menemukan suatu barang dan di situ tidak ada orang atau tidak ada orang lain yang melihatnya, tetap kita harus mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya seperti itu ya. Nah, ini merupakan unsur ekstrinsik. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya, nanti kita akan masih membahas cerpen ya. Jadi tetap saksikan video Pak Andrian di channel Andrian Channel ya. Jangan lupa berikan komen, like, dan juga subscribe. Dan sebarkan video ini kepada teman-teman kalian yang lain sehingga teman-teman kalian itu mendapatkan ilmu yang sama seperti kalian ya. Terima kasih, semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.